Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, memiliki potensi tambang batu bara yang tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tidak hanya mendatangkan devisa sebagai negara ataupun kegiatan ekspor, namun juga menjadi salah satu pintu masuk untuk investasi. Akan tetapi industri ini memiliki konsekuensi terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Lantas apa dampaknya untuk masyarakat? Saya akan langsung berbincang dengan Komisaris PT Mifa Bersaudara, Bapak Slamet Haryadi, Ketua Indonesia Mining and Energy Singgih Widakdo, dan Eksekutif Direktur Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia APBI Hendra Sinadia. Saya akan sapa satu persatu. Selamat pagi Pak Slamet, Pak Hendra dari Nusa Dua Bali, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Selamat pagi. Kabar baik. Kabar baik juga ya Pak ya. Dan juga bergabung bersama dengan kami juga ada Pak Singgih. Pak Singgih, apa kabar? Baik, Mas Martin, sehat-sehat. Ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Baik, semoga semangat dan kita terus bersemangat sampai dengan perbincangan kita kali ini. Oke, baik. Saya pertama akan langsung ke Pak Slamet terlebih dahulu. Pak Slamet, kita bisa melihat bahwa MDB Group ini merupakan produsen lokal terbesar di Indonesia ya, yang menaungi dua perusahaan yakni PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tanda kutip dampak yang dihasilkan, Pak? Baik, terima kasih. Bahwa MDB Group yang memiliki dua konsesi pertambangan, yaitu PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, di mana dua-duanya di wilayah Aceh, satu di Kabupaten Aceh Barat dan satu di Kabupaten Nagan Raya, yang saat ini sudah berproduksi. Semuanya kita concern kepada lingkungan khususnya, dan di dalam menjalankan operasinya kami mematuhi dan comply terhadap semua regulasi khususnya di bidang pertambangan. Itu menjadi komitmen dari kami, Mas. Oke, baik. Pak Singgih, memang tanda kutip dampak lingkungan yang menjadi concern bagi sejumlah masyarakat ya. Namun sisi lain harga batu bara juga terpantau meroket. Nah, apa yang masyarakat bisa dapatkan dari pentingnya sektor batu bara ini? Apalagi kita memiliki semangat zero emission 2060, Pak Singgih. Terima kasih Mas. Sebenarnya tadi disampaikan Pak Slamet terlebih dahulu bahwa kalau kita lihat potensi dunia itu dari pertambangan batu bara sekitar 1,65 miliar, itu 865 miliarnya menjadi pasar Asia, dan khususnya Cina dan India ini menjadi pasarnya tadi perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia. Namun demikian kalau kita juga melihat bagaimana terhadap persiapan Indonesia tentunya menghadapi net zero emission di 2060, saya melihat baik dari sisi RUPTL PLN juga sudah menyiapkan bagaimana IBT didorong. Namun demikian kalau kita melihat 8 tahun terakhir nanti ke depan, tahun 2022 sampai 2030 itu batubara masih meningkat. Masih meningkat sampai sekitar 150 juta ton dari saat ini sekitar 130. Dan nanti seperti disampaikan oleh Pak Marvin, tentunya nanti dari sisi PLN sendiri itu juga akan berencana memensiunkan batubara nanti tahun 2031, 2035, 5 giga dan seterusnya sampai menjelang tahun 2050 yang bisa jadi sudah fase memensiunkan ultra super critical. Dan ini yang menjadi menarik tentunya pemerintah concern karena ini sudah menjadi komitmen NDC yang 19% untuk mengurangi emisi, 41 dan bantuan asing, dan tentunya ini tidak akan mengganggu bagaimana industri batubara tetap berada, bagaimana pemerintah paralel juga akan mempersiapkan bagaimana net zero emission tahun 2060 itu bisa terrealisasi. Baik Pak Singgih, saya akan beralih ke Pak Slamet kembali. Pak Slamet, MDB Group melalui PT Mifa Bersaudara dan BL merupakan industri pertambangan terbesar dan pertama yang bahkan berani beroperasi di Aceh. Pak, apa alasannya Pak? Ini menarik sekali Mas, bahwa MDB Group itu pada saat ingin melakukan operasi atau development pertambangan di Aceh, memang komitmen para pemegang saham sangat jelas
Salah satunya adalah ingin mewujudkan investasi di Aceh, khususnya di bidang pertambangan. Kita ketahui bahwa di Aceh sendiri daerah bekas konflik yang cukup berkepanjangan, dan kita melihat ada beberapa relatif minim investasi di wilayah Aceh. Oleh karena itu para pemegang saham sangat komitmen untuk mewujudkan investasi sekaligus menjadi contoh investasi di wilayah Aceh. Nah, Betul. Kebetulan ada sumber daya batu bara yang cukup bagus di wilayah Melaboh, cekungan Melaboh, walaupun kategorinya adalah low rank coal, namun tetap bervalue dengan baik. Nah, dari sarana inilah para pemegang saham mewujudkan industri di sana sehingga dapat terlibat langsung di dalam khususnya pengembangan daerah. Baik, menarik juga kita lihat bahwa potensi yang sangat besar sekali, harga batubara yang juga skyrocketing juga di beberapa waktu belakangan. Nanti saya akan kepada Pak Hendra juga yang menanyakan mengenai hal ini, tapi kita akan jeda dulu Bapak-Bapak, karena kita akan kembali usai jeda dengan perbincangan yang tentunya lebih menggali lagi terkait dengan hal ini. Kami akan kembali usai jeda pemirsa. Menarik. Ini tentunya harus menaikkan itu karena ada PB. Namun demikian, karena kalau kita juga melihat bagaimana konstitusi, amanah konstitusi yang ada khususnya di Undang-Undang Nomor 3 terkait ini, tentunya seperti pertanyaan Mas Martin, bagaimana domestik harus diamankan kan. Dan saya melihat dengan disparitas yang harga yang tinggi antara keputusan pemerintah untuk listrik umum sebesar 70 dan harga internasional saat ini, maka saya melihat pembentukan badan layanan umum BLU batubara yang telah disediakan Kementerian mempersiapkan dari peraturan presiden, tentunya ini akan lebih baik. Menurut saya keseimbangan antara satu kebutuhan domestik yang diamankan karena melalui badan layanan umum batubara dan juga pasar batubara yang ada, tentunya nanti akan muncul keseimbangan antara bagaimana pendapatan nasional pajak yang meningkat. Sebaliknya juga di dalam negeri keamanan akan hadir. Dengan BLU yang ada nanti, seperti pertanyaan Mas Marpai sebelumnya, tentunya akan bisa membantu pemerintah karena apapun kan fiskal tidak terganggu, BBB listrik juga tidak terganggu, sehingga masyarakat akan dapat diuntungkan bagaimana Indonesia memiliki batubara. Namun saya menambahkan tadi terkait dengan Pak Slamet, satu, kita perlu respect kepada MT Group yang berani melakukan investasi di Aceh, dan mengingat ini loreng, tentunya pemerintah juga perlu mendukung bagaimana perusahaan loreng tentunya dengan margin relatif dapat aman, lebih aman dan bisa beroperasi dalam jangka panjang. Saya juga ingin mendengar pendapat juga dari Pak Hendra. Pak Hendra, apakah sudah bergabung bersama dengan kami? Iya, sudah dengar Pak. Pak Hendra, kalau menurut Anda, apakah sejalan juga dengan Pak Singgih juga bahwa memang kita melihat saat ini demand dalam negeri juga cukup bagus dan juga bagaimana menjaga kestabilan harga yang tengah membaik ini?
Ya, kalau demand dalam negeri ya cukup membagus ya, seiring dengan peningkatan konsumsi energi nasional. Kemudian selain kelistrikan yang meraup kurang lebih 80% dari demand batubara domestik, 20% itu dari industri lain juga meningkat ya, terutama dari smelter, kemudian juga semen, pupuk, industri yang lainnya juga terus meningkat penggunaan batu baranya. Jadi saya kira dalam waktu beberapa tahun ke depan kita masih berharap banyak ya peningkatan demand batu bara untuk industri dan juga tentunya untuk PLN. Nah, kemudian bagaimana menjaga kestabilan harga? Tentu saja harga itu dibentuk oleh supply dan demand ya. Jadi tentu saja dari sisi supplier, pemasok batu bara juga menghadapi tantangan yang tidak mudah ya, dari keterbatasan alat berat ya, kemudian juga hambatan cuaca yang masih curah hujannya cukup tinggi. Nah, ini juga cukup menghambat ya. Jadi saya kira untuk menjaga kestabilan tentu perusahaan-perusahaan ya seperti juga PT MDB juga memaksimalkan ya upaya produksi di tengah tantangan ini, dan kita harus memanfaatkan ya berkah yang datang tidak selamanya akan begini. Ini kita maksimalkan agar berkah ini tentu jadi perusahaan itu menjadi bekal untuk kita bisa berinvestasi, berekspansi di era transisi, apalagi juga sumber pendanaan juga makin sulit. Jadi ini memang menjadi kita maksimalkan, dan juga kita masih optimis demand dari dalam negeri dan juga di luar negeri juga masih cukup kuat. Baik, terkait juga dengan kontribusi dan juga komitmen melalui event saat ini yang tengah berlangsung. Saya akan ke Pak Slamet, tapi harap dijawabnya usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Anda kembali sama Pagi Indonesia, pemirsa. Saya akan langsung ke Pak Slamet. Pak Slamet, tengah berlangsung konferensi dan pameran industri batubara tingkat Asia, Koltrans di Bali. Apa yang MDB Group bawa untuk Koltrans Asia tahun ini, dan komitmen apa yang akan tentunya disampaikan kepada rekan-rekan yang ada di sana? Baik, tentu Koltrans Asia 2022 ini adalah forum yang sangat bagus sejak terdelay karena adanya pandemi kurang lebih 2 tahun ya, sehingga rekan-rekan pertambangan tentu ini hal yang sangat dinantikan. Koltrans ini menjadi forum di mana ajang pertemuan antara para pelaku pertambangan khususnya di industri batubara. Ada juga dari pemerintah, para korporasi pertambangan batubara, juga para ahli. Sehingga momen ini sangat bagus untuk forum antara juga buyer dan seller bertemu, berdiskusi. Kemudian ada teknologi-teknologi baru terkait dengan industri batubara, maupun juga strategik apa ke depan. Dari sisi pemerintah tentu juga ini menjadi forum untuk menyampaikan regulasi maupun arah strategi pemerintah akan kemana, sehingga para pelaku pertambangan ini menjadi inline dengan strategi pemerintah tersebut. Oke, Pak Hendra, singkat saja, apa peluang yang bisa dicapai tentunya dari event Koltrans kali ini? Ya, jadi Koltrans Asia, meskipun namanya Koltrans Asia, tapi ini adalah call gathering terbesar di dunia, dan APBI itu hosting event ini sejak awal ya, 22 tahun yang lalu. Dan yang menarik, tahun ini banyak negara-negara yang tidak biasanya ikut ya mencari batu bara, tapi sekarang mereka hadir ya. Kita lihat negara-negara dari Eropa Barat dan juga Scotland, UK, negara-negara sekitar Soviet juga, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, ini banyak sekali. Sehingga ini saya kira periode yang sangat menarik bagi ekosistem industri pertambangan Indonesia. Saya melihat sebagai ekosistem bukan hanya penambang batu bara, tapi juga contractors, shipping, traders, bankers, banyak pihak media juga, lawyers, consultant. Ini saya kira masa yang periode yang paling bagus untuk kita melalui kontribusi pertambangan batu bara, kita membantu mengembangkan perekonomian nasional. Di 22% itu pasarnya sebatas di India.
hanya saya melihat peta dua jalan besar yang harus dilalui pemerintah. Satu adalah mengkomunikasikan G2G kepada pemerintah Cina dan India dan bagaimana pengelolaan impor mereka terkendali, jangan misalnya turun 33 dan ini akan merepotkan pelaku usaha kita yang demikian banyak. Yang kedua juga lebih baik rencana kerja anggaran belanja itu bukan ditetapkan dalam 1 tahun seperti selama ini atau 5 tahun di mana China dan India itu akan pada batasan level limitasi maksimal pemanfaatan batu bara. Demikian Mas Marvin. Baik, terima kasih Pak Ketua Indonesia Mining and Energy Pengamat Ekonomi dan Energi Singgi Widakdo sudah bersama kami, dan juga dari Nusa Dua Bali Eksekutif Direktur Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia APBI Hendra Sinadia. Terima kasih sudah bergabung, dan juga sebelumnya Komisaris PT MIFA Bersaudara Bapak Slamet Haryadi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu, sukses tentunya di acara di sana. Terima kasih.